Perkenalkan, nama saya Ricky Sambora dari kelas T1B. Kali ini saya akan berbicara tentang penguat atau amplifier yang menggunakan transistor. Di sini kita akan menggunakan transistor jenis BJT atau bipolar. Nah, penguat yang akan kita rangkai sini sebenarnya ada 3 untuk transistor BJT sendiri, ada common emitter, common collector, dan common base. Tapi yang akan kita coba adalah common emitter. Nah, jenis transistor BJT yang akan kita pakai ini ada NPN, ya, jenis NPN ya ini ya untuk common emitter. Nah, untuk jenis NPN sendiri, umumnya kebanyakan kakinya itu ada 3, ya, yang kaki sebelah sini ada base yang tandanya seperti ini. Untuk skemanya ini base, kemudian di atas ini ada kolektor yang kemudian ada panahnya keluar, ya. Untuk jenis NPN itu panahnya keluar, itu adalah kaki emitter. Nah, untuk jenis PNP itu panahnya masuk ke dalam, jadi jangan salah, yang akan kita pakai adalah jenis NPN. Nah, kemudian rangkaian dari penguatnya adalah seperti ini. Kita akan memakai input sinusoid atau gelombang sinus. Kemudian di sini ada input DC sebesar 12 volt, ya. Dan kita sengaja pasang beberapa resistor di sini. Jadi di sini adalah untuk pembagi tegangan, ya, untuk membagi tegangan di sini. Kemudian di sini juga sama, ya. Ini untuk arus kolektor dan di sini untuk filter, ya. Jadi fungsinya di sini adalah kita penguatnya itu sistemnya ketika arus melewati kaki base di sini, kemudian transistor akan terbuka. Jadi sebelum ada arus yang lewat di kaki base 0, itu transistor akan dalam keadaan mati. Ya, kita akan coba praktekkan. Kita akan menggunakan sebentar. Oke. Kita akan menggunakan rangkaian yang sudah jadi, dan di sini kita memiliki kapasitor filter. Kapasitor filter ini fungsinya adalah untuk mencegah arus DC supaya tidak kemana-mana, ya. Jadi kita kan lihat sini, tiap jalur keluar, sini load, ya, ini load, bebannya ada 270 ohm. Jadi kapasitornya ini fungsinya untuk menahan arus DC. Kan arus DC jadi kesini tok, ya, dari atas ke bawah, udah nggak bisa ke load, nggak bisa ke sumber, nggak bisa ke sini. Nah, seperti ini rangkaiannya sudah jadi. Untuk di osiloskop kita pakai kuning untuk ke sumber dan biru untuk ke output, ya. Kita coba untuk outputnya berapa, ya, sumbernya 707 RMS, outputnya adalah 8 volt. Jadi dari mili ke 8 volt, berapa tuh? Sumbernya adalah 100 mV dengan frekuensi 60 Hz. Jadi tegangan RMS-nya adalah 70,7 mili RMS dan DC-nya adalah 12 volt. Kita dapat outputnya sebesar 8,13. Nah, caranya gimana? Gini, ya. Sebentar, saya pasang multimeter dulu. Di sini. Atau saya pakai yang ini aja. Nah, kita pakai yang ini. Kita lihat di sini sama, ya. Sumbernya adalah 70,7 RMS dan outputnya ada, ya, ini, ya, 8,13. Maaf, bukan output, ya, outputnya ini, ya, 241 milivolt, sama-sama mili, ya. Jadi di sini inputnya arus sinus akan bergerak dari sini kan bolak-balik, ya, seperti ini.
Tapi arus sinus itu tidak menyalakan transistor. Jadi transistor ini seperti dua dioda yang dijadikan satu ya, NPN. Dioda kan NP ya, NP junction. Nah, sedangkan transistor itu NPN. Jadi ada 3 NPN yang akan kita pakai, transistornya NPN. Nah, di sini kaki base ini punya depresi sama seperti dioda. Depresinya sebesar 0,7 jenis silikon ya, 0,7 volt. Jadi DC ini yang akan membuka transistor ini. Jadi kita lihat di sini. Ini ada arus pembagi tegangan yaitu R1 R2. Besarnya adalah 10,2 di R1 dan 1,77 di R2. Jadi ini totalnya 12 volt. Ya, 12 volt. Nah, diambil 0,7 di kaki base. Jadi di sini adalah di R2 ke arah bawah itu 1,7, ke arah kanan 1,7. Ya, jadi arus sinusnya itu tinggal lewat saja. Kemudian di RE atau resistor emitor ini kita lihat ada 1,07 lah. Maksudnya itu jadi 0,7-nya itu sudah dipakai atau untuk mengaktifkan sudut depresi di transistor. Jadi berkurang 0,7. Jadi di sini adalah 1,77, di sini adalah 1,07. Seperti itu. Nah, arusnya sendiri pada base ini cukup kecil ya. Jadi arus pada base ini fungsinya untuk yang akan dikuatkan nanti. Yang akan dikuatkan. Ya, yang akan dikuatkan yang kaki kolektor ini. Nah, yang ini 1,27 mili. Nah, ini yang sudah diperkuat. Jadi pada kaki kolektor ada sebuah resistor ini untuk arusnya ya. Kita lihat di resistor ini terdapat 2,79 volt. Di kaki emitor ada 2,79 volt. Nah, di kaki emitor ada 1,07. Jadi berapa tegangan pada transistor, yaitu pada CE atau VCE. Besarnya adalah seperti ini, kita pasang kaki di atas, kita pasang kaki di bawah, dapat 8,13. Ini tegangan DC. DC untuk di VCE. Tegangan dari kolektor emitor, seperti itu. Nah, untuk arusnya sendiri 1,27 dan di ini emitor arusnya adalah jumlah total ya dari arus kolektor sama arus base. Jadi 1,27 ditambah 10,0 nano ampere. Hasilnya harusnya sekitar 1,27, cuma ini ada fluktuasi kayaknya. Di sini ada kapasitor di kaki emitor. Ini fungsinya untuk bypass ya, bukan filter tapi bypass. Jadi bypass sendiri di sini kan waktu arus sinus masuk melewati transistor kemudian turun kan lewat emitor. Kalau dia tidak dipakai ini, nanti hasilnya akan outputnya bakal terjadi nggak sesuai gitu, nggak sempurna. Jadi kita pakai ini supaya arus dari sinus itu masuknya ke sini, nggak ke resistor ini. Jadi ini bypassnya nanti kita lewat sini, seperti itu. Nah, ini arus tegangan sinus kuning, kemudian outputnya adalah biru diperkuat. Outputnya ini terbalik fasanya 180 derajat untuk common emitter, terbalik 180 derajat. Jadi seperti ini. Ini agak bergeser karena ada kapasitornya. Jadi agak bergeser. Seperti itu. Kita lihat pada tabel.
Oke. Ini hasil perhitungannya seperti ini. Untuk perhitungan matematisnya. Nah, ini gelombang yang tidak diperkuat seperti ini. Kemudian ini yang sudah diperkuat. Jadi beda ya. Kalau kapasitor CE dihapus, itu jadinya gelombangnya teredam ya. Karena dia lewat resistor gelombangnya. Jadi dia akan terkena impedansi ya. Impedansi. Seperti itu. Jadi seolah-olah ya nggak diperkuat itu. Kalau diperkuat nanti kan akan ada lebih tinggi gitu seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk bypass ya tadi. Kemudian di sini kita lihat mana ya? Ya. Oh ya, penguatannya ya. Penguatannya itu berapa? Jadi di sini penguatannya itu tergantung dari kaki base. Kalau kaki base misalnya 1 miliampere, kaki kolektornya juga 1 miliampere dikali X atau dikali beta sama dengan arus kolektor. Nah, besarnya beta itu tergantung ya dari transistor itu masing-masing beda. Ada yang 100, 200, 300 ya beda-beda, dan juga biasanya dia bentuknya ring. Kita coba cari transistor jenis yang kita pakai 2N3904. Apakah ada 2N3904? Oke, kita akan memakai ini. Kita coba lihat berapa penguatan dari transistor ini. Transistor ini. Oke, sini terlihat ya. Beta itu HFE ya, HFE. Jadi apakah mereka ada ataukah tidak? Oh ya, ini ada 2N3904 ya ini. Pada titik ini tertentu masing-masing beda-beda ini. Penguatannya beda-beda. Jadi penguatannya sendiri kita ambil, nah ini antara 150 sampai 200 atau 300 ya, 300 ya. Dari kecil, pokoknya dari kecil ini. Kecil 40-an, 50-an tuh sampai 300 di sini ya penguatannya. Atau 100 sampai 300 tergantung dari input dan juga dari suhu, dari transistor suhunya juga pengaruh. Kita anggap aja 100 sampai 300 ya. Jadi penguatannya tuh ada ringnya, jadi jaraknya. Jadi enggak fixed tapi ring, dan ringnya itu besar. Nah, gimana kita bisa tahu? Ya nggak bisa. Jadi kita cuma bisa beranggapan ya, katakanlah pada suatu asumsi kasus seperti ini, berapa penguatannya kita cek ya. Misalkan 0,79 nanoampere diperkuat sampai ya 200 kali. HEV-nya kita asumsikan 200 untuk dipermudah. Jadi hasilnya sekitar, kita bulatkan 0,8 biar mudah, 1,6 ratus, kurang lebih ya 160 nanoampere ya. Ya seperti itu. Hasilnya seperti itu kalau diperkuat. Kalkulasinya mudah. Dan untuk outputnya bisa dilihat di sini di RL, loadnya 241 mV.
Nah ini AC ya. Ini AC ya, jangan salah ya. DC-nya udah difilter dari sini. Jadi kalau misalnya ini nggak ada kapasitornya, DC-nya akan ikut campur di sini, ikut campur di sumber dan akan jadi melebar ke output. Jadi outputnya nanti bakal jadi DC, bakal jadi 8, sekian tadi ya. Nggak ngano. Bakal berubah nanti outputnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa ya, ada kapasitornya nih. Oke. Seperti itu kurang lebih. Kita kembali ke tabel. Oke, tabel sudah dibahas ya tadi. Kita langsung ke kesimpulan saja. Yang pertama ada bentuk gelombang output setelah penguatan adalah 180 derajat atau terbalik fasanya. Jadi untuk common emitter sendiri fasanya itu berbanding terbalik ya, 180 derajat. Kapasitor yang dipasang pada emitter berfungsi untuk bypass ya. Kemudian kapasitor pada kaki base digunakan sebagai high pass filter gelombang. Intinya keduanya itu ketiganya kapasitornya itu filter, cuma filternya beda-beda ya. Intinya yang utama itu supaya DC tidak ikut ke output dan juga tidak masuk ke input ya. Nah kemudian juga bisa di saat yang sama dijadikan high pass filter seperti itu. Kemudian tegangan kaki pada base transistor itu besarnya adalah 0,6 sampai 0,7 atau terkadang bisa sampai 0,7 sekian mendekati 0,8 ya kalau tegangannya tinggi, dan juga tergantung dari jenis transistornya. Tapi rata-rata 0,6 sampai 0,7 atau kita ambil tengah-tengah 0,7. Dan besarnya HFE atau penguatan HFE itu bisa disebut juga beta, itu antara 100 sampai 300 tergantung dari jenis transistor ya. Ini saya tulis ya, ternyata 100 sampai 300. Kemudian rangkaian penguatan common emitter hanya diperkuat arus dan frekuensi pada kaki kolektor. Hanya memperkuat arus dan frekuensi pada kaki kolektor, tidak memperkuat tegangan. Ya, ini penting. Jadi nah, ini untuk jenis common emitter dia itu memiliki karakteristik seperti ini. Input impedansinya itu sedang, medium, dan outputnya itu tinggi banget. Dan beda fasenya itu 180 derajat. Jadi perlu diingat ya, ini 180 derajat dan voltage gain-nya itu medium, dalam artian itu ya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita asumsikan tadi gain dari tegangan tadi kan dari sini kan 240 mili sekian, dan di sini adalah 370 sekian mili, nggak terlalu tinggi. Jadi dan current gain-nya juga arus ya, ini arusnya juga sedang, tadi segini kita asumsikan 100 kali penguatan, sedangkan yang ini voltage-nya juga tadi 3 kali penguatan ya, 3 kali ya, kita semuanya 100, kita kosong 3. Kemudian power itu rumusnya adalah tegangan dikalikan dengan arus. Jadi kalau dia memiliki power gain medium dan arusnya gainnya medium, kalau keduanya dikali ya otomatis jadi very high. 100 dikalikan 3 jadi 300. Beda kalau ini, kalau low itu biasanya 1 atau nggak ada penguatan 1, atau biasanya sih kurang dari 1, antara 0,9 sekian. Jadi hampir mendekati 1 biasanya, atau 1,01 ya, intinya 1 ya, kita asumsikan 1 biasanya. Kalau 1 kita kasih voltage gain yang tinggi, high, otomatis ya powernya juga sama dengan penguatan tegangannya ini, nggak begitu tinggi ya. Sedangkan yang ini juga sama, low, high ya, penguatannya sama dengan penguatan arus, seperti itu. Oke, sekian dari saya.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.